Baik, terima kasih Bapak. Kami pertama-tama apresiasi dari Salam Indonesia yang sudah berkenan untuk mampir dan meliput Pavilion Indonesia di Sial, Toronto, Kanada 2025 ini. Oke. Kami dari Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan KBRI Ottawa dan tentunya dari KJRI Toronto. Itu sebenarnya setiap tahun mulai dari beberapa tahun ini selalu kerap aktif mengikuti Sial di Kanada karena ini adalah pameran produk makanan minuman yang terbesar di Amerika Utara. Jadi ketika bisa menembus Sial tersebut dengan distributor-distributor baik dari Kanada maupun dari beberapa negara tetangga yang juga hadir, kami harapkan bahwa produk-produk Indonesia semakin dikenal dan dapat menembus pasar di Kanada. Tahun lalu cukup bagus Bapak, tahun lalu di Montreal dan tahun ini Toronto. Jadi dengan satu pameran daripada produk makanan minuman ini, kita bisa memasuki pasar Amerika Utara dengan baik. Dan seperti Bapak ketahui, sekarang itu kan dunia sedang reaktif dengan tarif Amerika Serikat, sehingga banyak yang tadinya semula dari Amerika Serikat bisa masuk ke Kanada produk-produk Indonesia, sekarang lebih memikirkan bahwa langsung saja dari Indonesia ke Kanada. So this is our time to shine nih Bapak, hubungan erat antara Indonesia Kanada. Jadi kami semakin masif untuk promosi di Kanada sehingga bisa penetrasi pasar Kanada. Terus kalau bisa disebutkan jumlah peserta yang hadir di pavilion ini dari Indonesia maupun yang pengusaha di Kanada sendiri. Baik Bapak, di sini kami memfasilitasi 10 perusahaan dengan berbagai produk. Ada 50-50 Bapak, ada yang dari Indonesia 5, ada yang memang diaspora Indonesia di Kanada 5, ada juga mungkin 4, ada juga yang distributor Kanada yang besar tapi meminta bantuan kita untuk support. Memang nih berat juga ya. Tarif ini cukup mau dibilang berat, tapi lebih beratnya bukan hanya tarifnya Pak, tapi tidak konsistennya Pak. Oh begitu. Jadi kan ketika kita melakukan bisnis, tapi kemarin tarifnya 25, besok 32, besoknya di tahun 10, ganti-ganti terus. Tidak konsisten bagi bisnis itu yang sebenarnya kami lebih khawatirkan juga bahwa gimana cara menghitung ini, tapi kan itu lebih dikhawatirkan ke pasar AS. Kalau Bapak Ibu ketahui, mungkin di 2 Desember lalu kami Indonesia dan Kanada telah menyelesaikan perundingan Indonesia Kanada CEPA. Kemudian diharapkan diratifikasi segera. Jadi awal tahun 2026 kita mengharapkan penurunan tarif atau eliminasi secara penuh untuk beberapa produk unggulan daripada Indonesia ke Kanada. Saya harus akui ya Bapak, saya harus akui dari segi biaya logistik memang kita lebih mahal. Namun kita memiliki keunikan produk-produk tertentu yang nggak ada di negara lain, dan itu harus bisa kita tonjolkan. Minat terhadap produk halal itu meningkat. Ya, jadi menurut saya ada opportunity ya. Peluangnya terbuka lebar. Dan dengan sekarang dengan perundingan sudah diselesaikan, akhir tahun saya bisa jawab dengan baik bahwa kita akan ada nanti perjanjian Indonesia Kanada CEPA, ada advantage ya. Dan bisa bersaing dengan negara-negara lain untuk menurunkan cost-nya. Meskipun biaya logistiknya saya harus akui lebih mahal, tapi produk Indonesia itu banyak sekali yang unik yang tidak ada di negara lain. Apa sih yang sebenarnya inovasi yang dari Indonesia yang rasanya unik? Dan mungkin yang perlu diperhatikan adalah konsistensi daripada kualitas. Betul. Karena banyak banget yang menyukai produk Indonesia, namun kadang-kadang di kontainer kedua ketiganya mungkin kualitasnya tidak sama. Nah, ini saya mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa tetap mempertahankan kualitasnya tersebut. Baik, Bapak. Terima kasih Bu Silky atas kesempatannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Andras atas waktunya. Itu suatu kehormatan bagi kami ini bisa join di Salam Indonesia. Mungkin terkait SAIL, ini memang udah kesekian kalinya Pak ya, pameran dagang ini diselenggarakan, dan dia 1 tahun di Montreal, 1 tahun di Toronto, 1 tahun di Montreal. Terakhir di Toronto berarti 2 tahun yang lalu. Nah, memang dalam penyelenggaraan SAIL dan juga beberapa penyelenggaraan pameran dagang lainnya itu, KJRI Toronto selalu berkoordinasi
dengan atas perdagangan yang ada di KBRI Ottawa dan juga dengan kantor ITPC Indonesia Trade Promotion Center yang di Vancouver. Di mana letak role kami di dalam pameran dagang ini? Pertama dalam hal amplifying kegiatan ini, dalam artian mengundang semua stakeholder KJRI Toronto untuk turut hadir, lalu kita kirim undangan, kita masukkan ke dalam sosial media, dan juga kita sampaikan ke rekanan-rekanan bisnis yang ada di dalam KJRI Toronto untuk datang dan hadir berkunjung ke sini. Jadi yang kedua dari sisi logistik KJRI Toronto memberikan dukungan hal-hal yang sifatnya teknikal. Jadi disitulah peran KBRI Pak. Jadi kita dalam koordinasi pemerintah Indonesia di sini nggak jalan sendiri-sendiri Pak, kita sinergi, kita koordinasi itu dengan atas perdagangan Ottawa yang menjadi main koordinator for this event. Kita bantu dari sisi amplifikasi kegiatannya, dari logistiknya dan persiapan-persiapan teknis lainnya. Seperti itu Pak. Jadi Pak Andra. Kalau dalam penyelenggaraan pameran mungkin sama sih Pak dengan pada umumnya penyelenggaraan. Pertama itu kalian challenging-nya pertama tentu di Kanada itu persiapan booth dan sebagainya macam itu kayak di Indonesia gitu. Jadi kita memang benar-benar harus bangun dari nol. Yang kedua kalau dari sisi KJRI yang lebih menantang itu sebenarnya sih ini Pak, mensinergikan karena kan banyak yang hadir perusahaan-perusahaan Indonesia, kita memfasilitasi protokol penjemputan dan segala macam itu juga Pak. Yang cukup menantang lainnya itu sebetulnya lebih dari sisi substansial Pak. Berbeda dengan yang di Montreal, kalau yang di Toronto ini tuh jumlah traffic yang pengunjungnya itu up and down. Jadi memang mungkin nanti ke depannya kita akan coba makin gencar lagi nih Pak ketika di Toronto dan maupun di Montreal untuk lebih meng-engage partner-partner kami supaya lebih hadir, atau mungkin kita juga mengundang diaspora dan komunitas Indonesia yang memang bergerak dalam bidang bisnis di sini untuk bisa kenal hadir dan mungkin bisa tahu kan ada supplier Indonesia di sini. Mereka kan di sini kan kita ada yang punya restoran, ada yang punya toserba dan lain-lain gitu. Jadi kita akan coba lebih gencarkan lagi di berbagai sisi untuk supaya bisa overcome with this kind of challenge gitu ya, untuk tetap maintain trafficnya di pavilion Indonesia ini. Itu Pak. Terima kasih. Terus juga buat salam Indonesia Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Andra. Terima kasih. Mungkin bisa memberikan kesan-kesan mengikuti pameran. Ya, terima kasih Pak Anas. Ya memang kita setiap kali hampir ya kita ikutin pameran ini dan selalu menemukan sesuatu yang baru. Dan kita memang mempromosikan produk Indonesia yang inilah salah satu wadah yang bisa mempromosikan produk Indonesia. Jadi dari Indomie yang kita mulai dan sekarang sudah banyak terkenal. Karena itu kita tetap ikut lagi supaya orang sudah tahu produk merek kita dan kita bisa lain flavor, mengenal lain. Dan sekarang snacking segala macam. Jadi mereka pada senang suka dan dia sudah percaya bahwa produk Indofood ya salah satunya Indomie sudah cukup terkenal dan berarti kualitas bagus bisa dipenuhi. Makanya produk dari Indofood bisa diminati juga. Ya, ini cukup luar biasa kita grow-nya karena ini business to business deal ya. Jadi dari produser, distributor sampai ke retailer. Jadi mereka lihat produk kita juga grow dari dulu 10 tahun yang lalu sampai sekarang mungkin ada 10 kali lipat dari 10 tahun yang lalu. Jadi cukup berhasil lah. Saya Adrianus dari PT Nutrifood Indonesia, Pak. Ya, PT Nutrifood Indonesia itu salah satu perusahaan makanan minuman yang dibilang top lah di Indonesia. Produk-produk andalan kami mungkin Bapak juga sudah pernah tahu seperti gula Tropicana Slim, pemanis, pengganti gula untuk diabetes. Kemudian ada Nutrisari juga, ada susu buat laki-laki, Elmen, susu Hilo buat anak-anak dan remaja gitu. Kami rice produknya cukup banyak Pak. Gitu.
Sudah berapa kali kira-kira pengalaman Bapak mengikuti pameran di luar negeri? Di luar Termasuk yang di negeri Sayal ini. rasanya mungkin sudah 10 mungkin ada ya Pak ya. Dari mulai di Gulfood di Dubai, kami pernah ikut juga yang di Jerman kalau tidak salah, pernah ikut yang Meksiko, Rusia. Oh, udah di Dan mana-mana Pak ya? kami sudah cukup partisipasi kami dalam pameran sudah cukup sering banyak lah Pak, gitu. Benefit apa kira-kira yang didapat oleh Nutri-Food Company ini dalam mengikuti pameran-pameran yang Salah satu dilaksanakan di luar negeri? tujuan kami ikut pameran itu untuk mencari distributor juga Pak. Karena bagaimanapun kan kami sebagai perusahaan Indonesia tidak bisa dengan mudah memasarkan produk di negara orang ya Pak ya. Jadi kami butuh bantuan partner-partner dan pameran ini adalah salah satu cara kami untuk menyaring potensial buyer begitu Pak. Oke. Kira-kira pengalaman yang menarik dalam mengikuti event ini ada selama berapa hari? 3 hari ini? 3 hari ini ya so far masih mirip-mirip dengan pameran-pameran lain Pak. Pengunjungnya ya berbagai ragam. Ada yang benar-benar buyer, ada yang customer akhir. Tapi ya untungnya mereka cukup suka dengan produk-produk kami sih Pak. Gitu. Jadi dari buyer atau konsumer langsung juga datang. Datang, betul. Bahkan peserta pameran juga kan sering keliling muter-muter juga Pak. Iya, saling tukar Saling tukar, iya. informasi. Tukar informasi, tukar produk juga, informasi. Mudah-mudahan sukses Pak Terima Adrianus. kasih, terima kasih Terima Pak. kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Pak. Bagaimana kesan dan kesan-kesan Pak Robert selama mengikuti pameran produk makanan Sayal ini? Iya, begini ya, ini pertama kali saya ikut di pameran Sial ini di Kanada. Biasanya base saya kan di Dubai. Oh, Jadi Dubai. saya biasanya ikut di Gulfood itu. Oh iya. Ya, Itu jadi besar juga ya. kalau secara size ya yang di Dubai sangat besar gitu. Ya, mungkin beberapa kali dari ini ya. Lalu soal pengunjung sepertinya ya di Dubai jauh lebih banyak dibanding yang di sini. Tapi untuk pertama kali ini Ya pertama kali ya karena tujuan saya memang pengen masuk pasar Kanada. Ya karena saya sudah lama sekali di hampir 30 tahun berada di Middle East, ASEAN dan Afrika. Yang Kanada, Amerika dan Eropa itu saya belum jamah. Ya jadi saya memang memulai mau masuk pasar Kanada. Apalagi setelah ada keributan Trump dengan tarif ini. Ya, jadi mungkin ini ada suatu kesempatan gitu ya untuk bisa masuk pasar Kanada gitu. Dan lalu terutama kayak seperti produk Tropicana Slim ini kan target marketnya ke orang-orang yang menderita diabetes. Oh iya. Ya seperti yang saya ceritakan tadi di Middle East itu di Middle East itu population wise memang sedikit, tapi penderita diabetesnya tinggi. Banyak. Ya sekitar 30-40% dari total populasi itu menderita diabetes gitu. Tapi kan di Kanada ini populasinya jauh lebih besar. Ya, mudah-mudahan bisa masuk ke market Kanada dengan ya, sukses. jadi saya memang ingin mencari distributor yang kredibel di sini. Karena saya tidak hanya membawa produk-produk untuk orang diabetes. Saya ada kopi, ada coffee candy dan segala macam untuk saya pasarkan di sini. Ya. Terima kasih Pak Robert Ya, atas sama-sama. waktunya. Sama-sama. Semoga sukses. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Ya. Pameran Sial ini kita udah ikuti 4 kali ya Pak, Oh, udah 4 kali. di Kanada ini. Dan kami sebetulnya sudah ekspor lebih dari 100 negara. Oh, 100 negara. Kenapa kita berkali-kali ikut di pameran Sial ini? Soalnya kami berpendapat bahwa pameran Sial ini adalah salah satu pameran yang cukup strategis ya untuk menemukan kembali buyer-buyer kami. Satu, kita punya produk tuh banyak sekali Pak, lebih dari
ratusan produk ya. Jadi kita sudah ada distributor di Kanada ini mungkin 4 distributor ya. Kita bagi per area, juga kita bagi per produk. Ya. Kenapa kita ikut exhibition Sial kembali? Karena produk kita terlalu banyak. Dan kita mau supaya produk kita semuanya diekspor, Pak. Diekspor oleh ke mancanegara. Khususnya saat ini ya di Kanada. Dan saya lihat cukup potensi. Kita menemukan beberapa new customer. Karena di Kanada ini kelihatannya banyak sekali etnik. Kita emang salah satu company di Indonesia yang selalu mengikuti pameran. Karena itu untuk membuka market baru. Khususnya saya yang pegang untuk open market, Pak. Istilahnya kita babat hutan dulu. Gitu. Jadi kami sudah sering menghadiri beberapa pameran besar, termasuk di Kanada dan di Amerika, karena kopi ini memang worldwide. Dan kita sebetulnya termasuk dalam kopi yang specialty. Jadi itu adalah high-end coffee atau gourmet coffee. Nah, jadi itu ada asosiasinya juga di Amerika, kita selalu mengikutinya. Setiap tahun alhamdulillah kita selalu ikut. Dan sekarang di Sial ini adalah yang terbesar untuk food and beverage untuk North America. Kita juga kali ini diikut sertakan sehingga kita bisa mempromosikan kopi dari Indonesia. Karena ini sangat tepat waktunya dengan keadaan semua ekonomi yang terjadi, terutama dengan tarif yang ada di Amerika. Kita mengambil kesempatan tersebut, mencari opportunity dengan mengimport kopi direct dari Indonesia ke Kanada tanpa melalui Amerika. Itu kesempatan opportunity yang kita jalankan. Animo masyarakat di Kanada, terutama kalau saya bicara Kanada, itu sangat antusias, sangat menyukai kopi-kopi dari Indonesia, karena memang kopi Indonesia itu sebetulnya sangat menarik dan sangat enak dibandingkan kopi-kopi lain yang hanya permasalahan mereka belum mengenal. Oleh karena itu kita terus-menerus memperkenalkan kopi Indonesia ini. Selamat siang semuanya, saya dengan Ibu Ike. Kami perusahaan di Surabaya, kami adalah produsen untuk produk minyak kelapa. Gitu. Kami datang ke tempat ini dengan tujuan untuk mengikuti pameran di Sial Toronto untuk membawa minyak goreng kelapa kami untuk bisa masuk di pasar Kanada. PT Maxindo Karya Anugrah, kita adalah produser makanan ringan berbasis umbi-umbian seperti singkong, tales, dan talas. Kita emang fokus ke market ekspor. Kita lagi mencoba nih Mas untuk masuk ke market Eropa saat ini. Sudah berapa kali ikut pameran ini? Kita baru pertama kali kebetulan di Sial Kanada. Jadi ya mudah-mudahan sih ya mendapatkan respon yang bagus ya Pak di market Kanada ini. Kira-kira benefit apa yang mungkin Mbak Sarah juga bisa jelaskan dengan keikutsertaan di pameran ini? Ya, menurut saya undangan acara Sial ini juga sangat bagus ya bagi kami para pelaku usaha Indonesia, apalagi kami pelaku usaha yang sedang berkembang. Acara ini menurut kami membuka opportunity kami untuk memperkenalkan brand kami ke pasar internasional, juga memotivasi kami untuk berkontribusi lebih untuk pasar ekspor Indonesia. Kira-kira dalam pameran ini ada pengalaman-pengalaman yang menarik gitu? Pengalaman menariknya senangnya karena bertemu dengan banyak participants, exhibitors dari seluruh dunia sih ya. Jadi kita banyak exchange ideas, apa yang menarik saat ini di food trend industry, juga kayak peluang-peluang bisnis tentunya, apa saja yang masih kita bisa ekspor dan kembangkan untuk produk-produk Indonesia di pasar internasional. Yang saya kaget sih asli Bang ya, satu lagi
orang Kanada tahu singkong. Itu kayak bilang cassava mereka tahu itu singkong itu apa. Iya. Makanya saya kaget juga awalnya ini singkong tahu ya orang sini gitu. Iya. Terima kasih, nama saya Fatima dari PT Alam Senti Asia. Kami sebetulnya adalah UKM yang sedang naik kelas ke global. Kami produksi produk-produk healthy, makanan minuman sehat, natural, yang semuanya berasal dari Indonesia. Salah satunya adalah black garlic. Jadi kami punya black garlic. Ini adalah kaya antioksidan, bagus untuk kesehatan jantung, kolesterol, darah tinggi. Kemudian kami juga punya red ginger, jahe merah yang banyak ada di Indonesia. Nah ini kami buat sebagai minuman teh. Jadi kami juga punya moringa. Ini juga dari petani Indonesia asli. Kami buat minuman sehat, minuman praktis dengan enak rasanya, tapi manfaatnya sangat terasa. Jadi kami memang karena mau global dan kami sudah juga mendapatkan sertifikat HACCP, kami punya halal, kami punya berbagai sertifikat dari Badan POM, sehingga kami merasa kami perlu keluar dari Indonesia memperkenalkan produk Indonesia, bahkan menghasilkan atau berkontribusi untuk menghasilkan devisa bagi Indonesia. Sial Toronto adalah tahun kedua. Tahun lalu kami di Montreal, Sial Montreal. Ya, dengan mengikuti exhibition ini kami merasa bahwa sangat terbuka terutama untuk produk-produk kesehatan. Nah, pasar Kanada ini cukup bagus. Kemudian juga kita belajar banyak, jadi artinya belajar banyak tentang pasar luar negeri, terutama Kanada, sehingga banyak perubahan-perubahan dari produk kami yang kami sesuaikan dengan pasar Kanada. Jadi tahun lalu kami baru belajar, melihat potensi banyak, sehingga kami upgrade lah dari produknya untuk disesuaikan dengan pasar Kanada. Nah, hopefully tahun ini kita bisa mendapatkan distributor yang bisa mendistribusikan produk-produk kita, sehingga masyarakat luas, baik masyarakat komunitas Indonesia maupun di luar Indonesia, itu bisa menikmati hidup sehat dari produk-produk alami, kemudian juga halal, kemudian juga keamanan pangannya terjamin, tapi nikmat, enak. Jadi nanti istilahnya kalau mau hidup sehat, natural, nggak perlu merasa bahwa kok begini ya gitu kan. Katanya kalau mau sehat tuh memang nggak enak, tapi ternyata bisa dinikmati dari produk-produk kami. Itu kira-kira harapan kami seperti itu. BDM ya memang sudah selayaknya lah kita istilahnya memperkenalkan, menjual, membesar pasar produk-produk Indonesia di luar, terutama di Kanada. Terima kasih. Sial is a very important event for us, agri-food business, because we have beautiful organic coconut blossom syrup from Indonesia that has a very low glycemic index. You can see the chart from here, lower than maple syrup and regular sugar. It's a good sweetener alternative. The purpose of us being here, we're looking for a distribution coast to coast in Canada. We are already a little bit established here in the Toronto area with Healthy Planet grocery stores, health stores, basically some other independent stores, and we're looking really to expand into other markets, other provinces. We have Quebec, province of Quebec, the second biggest province in Canada after Ontario. It represents 20% of the market. We're looking for that market. We want also the Alberta market and British Columbia market to represent approximately 30% of the Canadian market. We want to be there as well. So that's our goal. We are working little by little. We have good feedback so far. People like it. Either our ideal customer is someone looking for health food, can be someone
especially this one, looking for better health alternative in terms of sugar, because if you're diabetic, for example, this one is good. Even if you're not diabetic, it's still good, right? So this is the main goal. Thankfully, the Indonesian Kajeri helped us with this beautiful booth. We're very thankful. We had some contacts. We need to follow up now with them all over. And so there's even people from the States that came to see us. We have from Quebec, we have from British Columbia, and now it's a matter of really doing follow-up. Kami berharap melalui pameran ini kami bisa mengenal lebih banyak end user ataupun mungkin langsung dengan perusahaan atau konsumen ataupun produsen dari makanan-makanan supaya kami bisa langsung masuk ke mereka, Pak, begitu, Pak. Harapan kami memang supaya produk kami lebih dikenal luas ya di pasar Kanada ini, dan kami juga ingin segera terjalin, istilahnya saya mendengar ada wacana untuk free trade agreement supaya segera bisa terlaksana sehingga kami bisa lebih leluasa untuk masuk ke pasar Kanada, begitu, Pak. Harapan kami ya kami bisa menjangkau lebih banyak negara, dan salah satu target kami memang Kanada ini, Pak. Kami memang belum ada importer dan distributor, belum ada pasarnya. Dengan ikut pameran ini harapannya ada calon-calon distributor yang tertarik dengan produk kami dan produk kami bisa masuk ke Kanada dalam waktu dekat. Harapannya seperti itu, Pak. Tentunya sih pastinya kami ingin mengeksplor dan membuka lebih besar lagi peluang kita untuk pasar internasional. Jadi kayak pameran-pameran seperti SIAL ini sangat baik dan sangat bagus dan berpotensi gitu untuk kita menjangkau pasaran yang lebih luas lagi di pasar internasional. Jadi kita harap ke depannya juga tentunya didukung dengan Kementerian Perdagangan dari Indonesia, membuka peluang bagi para pelaku usaha Indonesia untuk memperkenalkan brand kami di pasar internasional. Dari animo pengunjung di sini, terutama yang di SIAL kali ini, itu ternyata juga banyak dari pengunjung-pengunjung dari luar negeri ya, dari Middle East, dari mana, yang juga mereka ingin mengimport directly dari perusahaan saya yang ada di Jakarta, di Indonesia, untuk ke beberapa negara yang ada di Middle East dan Eropa. Jadi itu yang kita harapkan dan kita mereka berharap kita bisa bekerja sama untuk melakukan transaksi bisnis kopi antara dua negara. Itulah. Terima kasih. Nah, hopefully tahun ini kita bisa mendapatkan distributor yang bisa mendistribusikan produk-produk kita sehingga masyarakat luas, baik masyarakat komunitas Indonesia maupun di luar Indonesia, itu bisa menikmati hidup sehat dari produk-produk alami, kemudian juga halal, kemudian juga keamanan pangannya terjamin, tapi nikmat, enak. Jadi nanti istilahnya kalau mau hidup sehat, natural, nggak perlu merasa bahwa kok begini ya gitu kan, katanya kalau mau sehat tuh memang nggak enak, tapi ternyata bisa dinikmati dari produk-produk kami. Itu kira-kira harapan kami seperti itu. By the end ya memang sudah selayaknya lah kita istilahnya memperkenalkan, menjual untuk besar pasar produk-produk Indonesia di luar, terutama di Kanada. Terima kasih.
Ya, harapan saya ya, Indonesia bisa ikut terus ya dalam pavilion Indonesia ini, bisa ikut terus setiap tahun untuk memperkenalkan lebih banyak produk Indonesia di Kanada. Ya harus lebih banyak entrepreneur ya, kalau harapan saya ya. Karena lebih banyak orang yang membawa produk Indonesia ke sini, akan semakin banyak orang yang mengenal produk Indonesia. Karena nggak banyak produk Indonesia di Kanada dibandingkan dari Vietnam, dari Filipina. Indonesia relatif sedikit. Jadi semakin banyak diaspora orang Indonesia yang tinggal di Kanada yang membawa produknya ke sini, dan harus berani menargetkan bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi menargetkan ke international market. Maju terus ekspor Indonesia. Sukses selalu, salam Indonesia. Kota Baru.